Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Helmi Sani dari Prodi Manajemen Pagi dengan NIM 2892150064. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS pasar uang dan pasar modal yang diberikan oleh Bapak Muhammad Taufan Nugroho SSI MM. Langsung saja kita ke jawabannya. Mari kita simak. Yaitu ada teori Keynes. Teori Keynes yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes adalah teori ekonomi makro yang menekankan peran pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi melalui intervensi fiskal. Keynes mengkritik teori investasi neoklasik dan menyatakan bahwa faktor-faktor psikologis dan situasi ekonomi makro memainkan peran penting dalam mempengaruhi tingkat investasi. Teori ini juga menekankan bahwa jumlah investasi tidak hanya bergantung pada pengembalian, tetapi juga dipengaruhi oleh biaya modal, tingkat suku bunga, inflasi, dan faktor-faktor psikologis, serta situasi ekonomi makro. Lalu, sedangkan teori portofolio. Teori portofolio adalah teori yang terkait dengan investasi, memprediksikan bahwa permintaan uang seharusnya bergantung pada risiko dan pengembalian yang diberikan oleh uang dan oleh berbagai harga aset. Teori ini juga menekankan bahwa permintaan surat berharga akan naik melalui transaksi berjaga-jaga dan bahwa perubahan dalam penawaran uang akan mempengaruhi keseimbangan portofolio investor pada sementara waktu. Selanjutnya ada kritik terhadap time value of money. Ada beberapa poin kritik terhadap TMV, yaitu subjektivitas dalam pengiraan nilai. Konsep TMV didasarkan pada pengiraan nilai yang subjektif dan bersifat yang mengarah pada perbedaan dalam persepsi dan keputusan pelaku ekonomi. Konsep TMV didasarkan pada kesalahan logika. Konsep TMV menyatakan bahwa nilai uang saat ini lebih berharga daripada sejumlah uang yang sama di masa depan, yang mengarah pada kesalahan logika dalam pengiraan nilai. Konsep TMV menganggap masyarakat Islam. Dalam konteks ini, ekonomi Islam, konsep TMV menganggap masyarakat Islam karena melibatkan prinsip hukum tentang tidak menghasilkan bungsu al-gumur bila lebih besar dari gurmin. Penggunaan konsep Economic Value of Time atau EFT sebagai pengganti konsep EFT menggantikan konsep TMV yang menyatakan bahwa waktu memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai waktu. Dalam konteks ekonomi Islam, konsep EFT mencakup penggunaan waktu dan kepentingan pelaku dalam memilih keputusan investasi dan kebijakan keuangan. Selanjutnya ada perbedaan time value of money dan economic value of time. Time value of money atau TMV, konsep ini menyatakan bahwa uang memiliki nilai waktu yang menunjukkan bahwa investasi sekarang lebih berharga daripada investasi di masa depan. Dalam konteks ekonomi konvensional, TMV digunakan untuk menentukan harga investasi dan mempengaruhi keputusan investasi pelaku ekonomi. Economic Value of Time atau EFT. Konsep ini menggantikan konsep TMV dan menekankan bahwa waktu memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai waktu. Dalam konteks ekonomi Islam, EFT digunakan untuk memahami kepentingan waktu dan memilih keputusan investasi dan kebijakan keuangan berdasarkan keadaan dan preferensi pelaku. Dalam investasi saham, ada dua strategi utama yang dapat dikelompokkan menjadi strategi aktif dan pasif. Strategi aktif yaitu income investing, fokus pada pencarian saham yang menghasilkan pendapatan seperti dividen. Investor menginvestasikan saham yang memiliki kebijakan pembagian yang stabil dan menarik. Tujuan dari strategi ini adalah mendapatkan pendapatan rutin dari saham sambil meminimalkan risiko dari investasi saham. Lalu ada growth investing, fokus pada pencarian saham yang memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang di masa depan. Investor mencari saham yang memiliki kebijakan pengembangan yang kuat dan memiliki peluang untuk menjadi pemain bintang. Ada value investing, fokus pada pencarian saham yang berasal dari perusahaan yang memiliki harga bersifat. Investor membeli saham yang terjadinya di bawah harga wajarnya, berusaha memperoleh keuntungan kembali saat harga saham mulai meningkat. Lalu ada strategi pasif, yaitu buy and hold.
Investor membeli saham dan menjaga hingga jangka waktu yang ditentukan, seperti 5 tahun. Strategi ini cocok untuk investor yang tidak sering memantau pasar dan maupun ingin mendapatkan pendapatan yang stabil dalam jangka panjang. Lalu ada dividend reinvestment. Investor menggunakan pendapatan yang diperoleh dari dividen untuk membeli saham baru. Strategi ini cocok untuk investor yang ingin menginvestasikan uang kembali ke dalam pasar saham untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dalam jangka panjang. Kelebihan dan kekurangan strategi aktif dan pasif. Strategi aktif, kelebihannya yaitu mungkin memberikan keuntungan lebih cepat dalam jangka waktu yang singkat. Kekurangannya mungkin menimbulkan biaya transaksi yang lebih tinggi dan resiko yang lebih tinggi. Strategi pasif, kelebihannya itu mungkin memberikan keuntungan yang lebih stabil dan predictable dalam jangka waktu yang panjang. Kekurangannya mungkin tidak mampu mencapai keuntungan yang tinggi jika pasar saham sedang fluktuatif. Analisis fundamental. Analisis fundamental mempelajari kondisi keuangan suatu perusahaan, laporan keuangan, kondisi ekonomi, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Tujuan analisis ini untuk menilai nilai intrinsik suatu saham dan menentukan apakah saham tersebut dihargai dengan benar. Analisis fundamental biasanya digunakan oleh investor jangka panjang yang berinvestasi selama beberapa tahun. Analisis ini menggunakan data laporan keuangan perusahaan, rasio keuangan, dan faktor-faktor ekonomi makro dan mikro. Analisis teknikal. Analisis teknikal menggunakan data harga dan volume perdagangan historis untuk memprediksi pergerakan harga saham di masa depan. Tujuan analisis ini untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam pergerakan harga saham. Biasanya digunakan oleh trader dan investor jangka pendek yang bertransaksi dalam rentan waktu yang lebih singkat seperti hari, jam, atau minggu. Analisis ini menggunakan grafik harga saham, indikator teknis, dan volume perdagangan. Perbedaan utama antara keduanya adalah fokus analisis, sumber data, tujuan, dan jangka waktu investasi. Analisis fundamental lebih cocok untuk investor jangka panjang yang tertarik pada nilai intrinsik perusahaan. Sementara analisis teknikal lebih cocok untuk trader dan investor jangka pendek yang memperhatikan pola pergerakan harga saham. Kedua pendekatan ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, dan pemilihan metode analisis tergantung pada tujuan dan gaya investasi masing-masing individu. Teori hipotesis efisien market atau IMH. Teori hipotesis efisien market atau IMH. Teori ini menyatakan bahwa pasar sekitar harga saham dan harga aset lain mencerminkan semua informasi yang tersedia, sehingga tidak ada peluang untuk memperoleh keuntungan kembali dengan membeli atau menjual sebelum waktunya. IMH ada 3 versi, yaitu ada strong IMH. Harga saham sekarang mencerminkan semua informasi yang ada, sehingga tidak ada peluang untuk memperoleh keuntungan kembali dengan membeli atau menjual sebelum waktunya. Semi strong IMH, harga saham sekarang mencerminkan semua informasi yang publik, sehingga tidak ada peluang untuk memperoleh keuntungan kembali dengan membeli atau menjual sebelum waktunya. Weak IMH, harga saham sekarang mencerminkan informasi yang sebelumnya, sehingga tidak ada peluang untuk memperoleh keuntungan kembali dengan membeli atau menjual sebelum waktunya. Teori random walk. Teori ini menyatakan bahwa pergerakan harga saham tidak dapat diperdalamkan secara terusai dan acak, dan harga saham ini tidak bergantung pada pergerakan sebelumnya. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh matematikus French Louis Béclier pada tahun 1900. Teori ini menyatakan bahwa pergerakan harga saham tidak dapat diperdalamkan karena tidak ada pola yang dapat diikuti, dan harga saham saat ini hanya dipengaruhi oleh informasi yang segera diketahui. Hubungan antara teori IMH dan teori random walk. Meskipun keduanya memiliki hubungan yang menyeluruh, teori IMH lebih berfokus pada struktur pasar, dan teori random walk lebih fokus pada perilaku pasar. Keduanya menyediakan wawasan penting tentang investasi saham dan menunjukkan bahwa memperdalamkan harga saham secara terusai dan acak sangat sulit, meskipun ada kebijakan investasi yang efektif untuk menggantikan risiko kehilangan. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.